Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Ivan Dwi Gusti Mahendra, NIM 2110027, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan fraktur terbuka tibia dan fibula. Fraktur pada syaf atau batang tibia dan fibula yang sering disebut fraktur kruis merupakan fraktur yang sering terjadi dibanding dengan fraktur pada tulang panjang lainnya. Periosteum yang melapisi tibia agak tipis, terutama pad daerah depan yang hanya dilapisi kulit hingga tulang ini mudah patah. Dan biasanya fragmen frakturnya bergeser karena berada langsung di bawah kulit. Gejala terjadinya fraktur. Yang pertama rasa nyeri, yang kedua pembengkakan, yang ketiga deformitas otot, yang keempat pergerakan terbatas, yang kelima kemerahan, memar, dan terasa nyeri, yang keenam mati rasa, yang kedua pemeriksaan penunjang. Dari hasil X-ray, kita dapat melihat bahwa adanya fraktur pada kaki kanan dengan posisi lateral view. Di sini kita dapat melihat hasil X-ray sebelum operasi dan sesudah operasi. Inilah gambaran hasil pasca setelah operasi. Selanjutnya pembahasan anatomi. Pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa tulang tibia lebih besar daripada tulang fibula. Kasus ini, fraktur tibia terletak pada bagian 1/3 distal. Sedangkan fraktur fibula di bagian distal 2/6 proksimal pada malleolus dan berhubungan dengan ankle injury. Pada kasus fraktur tibia dan fibula, tendon yang berkontraksi adalah flexor hallucis longus tendon, flexor digitorum longus tendon, dan yang terakhir tibial posterior tendon. Otot yang berkontraksi ialah flexor hallucis longus, proneus brevis, dan soleus. Kompremen otot merupakan sistem yang tertutup sehingga pembengkakan sering menekankan pembuluh darah dan dapat terjadi sindrom kompremen dengan gangguan vaskularisasi kaki. Inilah hasil diagnosis. Yang pertama, open fracture right tibia grade 3B. Yang kedua, open fracture right fibula grade 3B. Yang ketiga, right extensor hallucis longus tendon rupture. Dan yang keempat, right tibialis anterior tendon rupture. Selanjutnya, penata kelaksanaan memberikan analgetik, antibiotik, antitetanus, debridement, intramedullary wear fibula, external fixation tibia, repair tendon, dan back slap. Selanjutnya, kita membahas penanganan. Jika tibia dan fibula, fraktur yang diperhatikan adalah reposisi tibia, angulasi dan rotasi yang paling ringan sekalipun dapat mudah terlihat dan dikoreksi. Ada 4 opsi penanganan. Yang pertama, pemendekan 2 cm pada tulang. Hal ini tidak perlu dilakukan jika ada opsi lain. Yang kedua, pemakaian gips. Gips setelah terpasang 3-4 bulan kita tidak boleh untuk mengangkat berat. Yang ketiga, indikasi operasi. Indikasi operasi jika fraktur terbuka, gagal terapi konservatif, fraktur tidak stabil, dan adanya nonion. Dan yang terakhir, yang keempat, pemasangan fiksasi eksternal. Indikasi fiksasi eksternal pada fraktur tibia yang pertama, fraktur tibia terbuka grade 2 dan grade 3, terutama apabila terdapat kerusakan jaringan yang hebat. Dan yang kedua, pseudotoris yang mengalami infeksi. Nah, komplikasi operasi. Komplikasi operasi pada fraktur tibia dan fibula adalah cedera pada pembuluh darah,
cedera saraf terutama empreneus, pembengkakan yang menetap, pertautan lambat, pseudotorasis, dan kelakuan sendi pergelangan kaki. Tanda dan gejala 5P harus diperhatikan siang dan malam pada hari pertama pasca cedera atau pasca bedah, yaitu nyeri, denyut nadi, tekanan intrakomplement, gangguan perasaan 2 titik poin, dan kontraktur jari, fleksi pada otot fleksor jari. Dan yang terakhir, perawatan pasca bedah. Perawatan pasca bedah yang pertama, sebaiknya tungkai dielevasi untuk mengurangi enderma. Yang kedua, weight bearing harus ditunggu sampai fraktur benar-benar telah union. Yang ketiga, follow up dilakukan setelah 16 minggu, dilakukan foto X-ray kontrol dengan posisi AP lateral dan 2 oblik untuk menilai fraktur sudah union. Jika fraktur telah union weight bearing bertahap, dapat dimulai dengan bantuan grup. Dan yang terakhir, pasien harus tetap dimonitor untuk meyakinkan tidak terjadinya displacement. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.